Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rajli Studio. Hari ini saya ingin membahas satu cuplikan video berkaitan dengan perlawanan antara Indonesia menentang Korsel. Bagaimanakah keseruannya? Baru-baru ini Indonesia telah membuat sejarah pertemuan 5 kali pertemuan sebelum ini bersama dengan Jordania. Indonesia tidak pernah memenanginya. Namun sejarah terpadam dengan Indonesia memenangkan perlawanan AFC 2024 dengan agregat 4-1 guys. Sejarah itu tidak berhenti di situ. Indonesia terus-menerus melakukan dan juga melakarkan sejarah baru dengan menewaskan Korsel, walaupun perlawanan asalnya 2-2, tetapi Indonesia tetap kuat dengan kemenangan 11-10 guys. Bagaimanakah keseruan cuplikan video ini? Ayo simak video ini. Rajli Studio. Pelatih Korea Selatan puji perjuangan Timnas Indonesia U23. PSSI pamer gaji STY, Toel disebut langsung ke UGD. Ajang bergengsi STY Kontrak usai baru mendapatkan terus, kontrak baru. Simak informasi selengkapnya ini memang sebagai keren, berikut. Kagumi talenta racikan Sintayong, pelatih Korea Selatan puji perjuangan skuad Garuda. Keren guys. Pengakuan menarik datang dari pelatih Korea Selatan U23 Hwang Sun-hong yang kagum dengan perjuangan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Sebagaimana diketahui, sebelum menghadapi Garuda Muda di perempat final, Korea Selatan U23 mampu mempermalukan raksasa Asia Jepang dengan skor 1-0. Sementara Timnas Indonesia U23 sendiri mampu membantai Yordania dengan skor 4-1. Dalam hal ini, pelatih Korea Selatan U23 Hwang Sun-hong sebelumnya memprediksi jika lawan Korea Selatan di perempat final ialah Australia atau Yordania. Namun Timnas Indonesia U23 mampu memberikan perlawanan yang mengejutkan. Menariknya, Hwang Sun-hong tak hanya menyoroti faktor Sintayong di skuad Timnas U23 Indonesia saja. Ex-penyerang Timnas Korea Selatan itu menyoroti kombinasi pemain keturunan dan pemain lokal yang mampu memberikan warna berbeda di skuad Garuda Muda. Indonesia bukanlah tim yang muda. Beberapa pemain naturalisasi di Indonesia juga punya kontribusi tinggi untuk tim dan efektif di skuad. Jadi itu faktor terkuat bagi saya. Iya guys. Striker juga punya talenta, ujar Hwang Sun-hong. Tak hanya sang pelatih, pemain Korea Selatan Kim Min-woo juga membeberkan 3 kelebihan yang dimiliki oleh Timnas U23. Pemain Indonesia energik dan punya daya jelajah yang luas di lapangan. Mereka juga punya operan 1-2 cepat, ucap Kim Min-woo dikutip dari Korean Times. Kendati demikian, terlepas dari hasil laga kali ini, Timnas U23 telah menunjukkan perjuangan yang luar biasa. Bahkan Sintayong sendiri telah memenuhi target PSSI untuk mencapai babak 8 besar. Hal itulah yang berujung kontrak baru bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ajang bergengsi STY usai memperpanjang kontrak di Timnas Indonesia. Pertama, Piala Asia U23 2026. Piala Asia U23 2026 akan dilangsungkan di Arab Saudi. Peluang Timnas Indonesia U23 lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026 sangatlah besar. Sebab dengan keberhasilan lolos ke perempat final Piala Asia U23, skuad Garuda Muda bakal ditempatkan di pot 1 drawing saat babak kualifikasi Piala Asia U23 2026 digelar. Berhubung ditempatkan di pot 1, Timnas Indonesia U23 terhindar dari tim-tim kuat macam Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Uzbekistan, dan banyak lagi di babak kualifikasi. Kedua, Piala Asia 2027.
Jika lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Karena itulah tinggal selangkah lagi skuad Garuda ambil bagian di turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia tersebut. Berbekal dengan pengalaman lolos 16 besar Piala Asia 2023, bukan tidak mungkin Sintayong akan membawa kejutan di Piala Asia 2027 mendatang. Ketiga, Piala Dunia 2026. Terlalu cepat memang membahas Piala Dunia 2026. Namun berkat bantuan pemain-pemain keturunan grade A yang kabarnya segera merapat seperti Calvin Verdong, Martin Paes, Emil Audero hingga Jairo Rindelwald, harapan melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 bukanlah mimpi di siang bolong. Terlebih kuota Asia di Piala Dunia 2026 pun naik 2 kali lipat. Asia yang biasanya hanya mendapatkan jatah 4 tim lolos otomatis, sekarang menjadi 8 negara yang lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Untuk itu terlepas dari hasil perjuangan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024, Sintayong masih memiliki waktu panjang untuk membuat tim merah putih semakin diperhitungkan ke depannya. PSSI pamer gaji STY, Toel disebut langsung ke UGD. Terlepas dari hasil laga di perempat final Piala Asia U23, prestasi Sintayong sebagai pelatih timnas sepak bola Indonesia tak henti menuai decak kagum. Dengan semua sejarah yang telah dibuat dan mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI hingga 2027, maka tak heran juga banyak yang mempertanyakan berapa banyak gaji dan kekayaan Sintayong. Namun pendapatannya sebagai pelatih sepak bola juga terhitung fantastis. Seperti pernah dibocorkan oleh ex-ketua umum PSSI Muhammad Iriawan alias Iwan Bule, Sintayong rupanya menerima bayaran sebesar 1 juta US dollar per tahunnya, atau setara dengan 1,1 miliar rupiah setiap bulannya. Kendati demikian, Ketum PSSI saat ini Erick Thohir menegaskan bahwa nilai kontrak sampai target terbaru masih belum dibicarakan. Sebagai kontrak profesional, pastinya Sintayong akan dibebankan target. Apalagi timnas Indonesia saat ini sudah menjadi sorotan karena semakin kuat. Menariknya, perpanjangan kontrak yang telah diumumkan Erick Thohir mengundang beragam respon dari warganet tanah air. Kolom komentar unggahan mantan Presiden Inter Milan tersebut langsung membludak hingga 15.000 lebih dalam 1 jam. Tidak sedikit dari mereka yang merasa bersyukur dan mengucapkan rasa terima kasih kepada Sintayong. Selain itu ramai pula yang menyentil nama Toel yang dikenal anti Sintayong. Yang paling kocak ketika salah satu netizen menuliskan bahwa semua rakyat Indonesia tersenyum kecuali Nguyen Van Toel. Yang paling kejam ada pula netizen yang menilai bahwasanya Bung Toel langsung ke UGD usai Sintayong mendapatkan perpanjangan kontrak. Demikianlah video berkaitan dengan sepak bola, guys. Sejarah tercipta. Indonesia telah memadamkan sejarah bersama dengan Yordania. Kekalahan 5 kali berturut-turut terpadam dalam seri laga kali ini dalam AFC dengan menewaskan Yordania 4-1. Setelah itu, pencapaian timnas Indonesia terus-menerus meledak, guys, meledak dengan mengalahkan Korsel antara pasukan pilihan dalam Piala AFC pada kali ini. Kita kena paham bahwa baru-baru ini Korea telah menewaskan pasukan gergasi sepak bola Jepang. Bermakna Korsel lebih kuat daripada Jepang. Ternyata dalam situs ini timnas Indonesia mampu menundukkan Korsel, walaupun pada awalnya mereka bertarung bermati-matian, guys, dengan kedudukan 2-2. Ada pengamat sepak bola mengatakan bahwa Korsel ini merupakan pasukan sepak bola zombie. Kenapa Korsel ini dikatakan sebagai pasukan sepak bola zombie? Karena setiap kali bertemu dengan pasukan lawan, walaupun dia ketinggalan, dia tetap dapat menyamakan jaringan dan seterusnya memenangkan perlawanan, guys. Tetapi dengan timnas Indonesia nampaknya julukan gelaran pasukan
zombie ini telah terpadam oleh pasukan timnas Indonesia. Ini kelebihan yang berlaku dengan timnas Indonesia pada laga kali ini. Membuka timnas Indonesia selepas ini melangkah ke separuh akhir guys, semifinal. Pasukan suku akhir Indonesia perlu berjuang bermati-matian untuk memastikan Indonesia terus-menerus melakar sejarah Piala Asia guys. Pengamat sepak bola Malaysia mengatakan bahwa mereka sangat mengharapkan timnas Indonesia satu-satunya wakil untuk layak ke Piala Dunia 2026. Pada saya, dengan prestasi pemain Indonesia yang sangat bertenaga, mempunyai synchronize dari segi attacking, defensif, dan juga dari segi passingan yang sangat bertenaga, ini menjadi satu faktor kepada bagaimana Indonesia dapat mempamerkan aksi yang bertenaga, aksi yang luar biasa, aksi yang memukau, di samping dapat mencari ruang dan peluang untuk terus-menerus melakukan attacking guys. Pada pandangan Anda, apakah Indonesia mampu untuk ke peringkat yang seterusnya dengan lawan yang lebih kuat selepas ini guys? Menurut Anda bagaimana? Sekiranya Anda mempunyai pandangan terkait dengan cuplikan video ini, Anda boleh komen di bawah. Apapun daripada Raji Studio, daripada Malaysia, saya mengucapkan tahniah kepada timnas Indonesia. Anda memang selayaknya mendapat kemenangan menentang dengan Korsel guys. Permulaan yang cantik daripada Indonesia dengan membuat pembukaan jaringan. Namun Korea tidak berdiam diri, menyamakan jaringan. Namun apakah daya, Indonesia memang pasukan yang luar biasa. Mereka mampu menyebabkan Korsel walaupun sepakan penalti guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Raji Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan terkait dengan cuplikan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa di next video. Maju jelas untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.